Selanjutnya, Chef Arnold juga menghebohkan warga di Semarang dengan aksi masak besarnya. Kali ini menu soto kudus menjadi pilihan. Ketelitian dalam memadukan bahan-bahan masakan ke dalam wajan besar bukanlah hal yang mudah. Siapa bilang memasak hanyalah pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan? Nyatanya beberapa chef berikut ini membuktikan jika pria juga mampu memasak menu-menu lezat. Selain itu, kehadiran chef pria menjadi warna sendiri untuk dunia hiburan. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi idola dan dieluk-elukan para kaum hawa. Tidak hanya jago memasak, para chef pria ini memiliki wajah ganteng dan tubuh ideal yang menjadi nilai lebih. Berikut pemirsa Silet RCTI, inilah deretan aksi dan pesona para chef ganteng keren yang bikin meleleh. Chef Juna Rorim Pandey. Junior Rorim Pandey atau yang lebih akrab disapa Chef Juna dikenal sebagai sosok yang sukses di dunia profesional kitchen yang juga merambah sebagai selebriti chef di tanah air. Selain kepiawaiannya dalam mengkreasikan bahan-bahan makanan menjadi menu lezat, Chef Juna juga memiliki pesona yang membuatnya digandrungi banyak penggemar perempuan. Sebagai juri dalam ajang MasterChef, Juna merupakan sosok tegas dan galak. Namun itulah yang membuatnya semakin disukai oleh banyak orang. Sebagai seorang chef, Juna memiliki kemampuan luar biasa mengkreasikan berbagai menu lezat. Seperti halnya saat ia menyajikan urap kepada Ibu Menteri Sosial Tri Risma Maharani. Namun kali ini ia membuatnya dengan sedikit berbeda, yakni menggunakan buncis dan tempe goreng kering. Membuatnya menjadi unik tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Tak hanya itu, Chef Juna juga menunjukkan keahliannya mengolah ikan kerapu bumbu rujak dengan teknik Ike Jime dan pembakaran yang sangat teliti, sehingga Jawaban dari MasterChef Season 5 sampai sekarang tuh banyak yang ngomong ngeblank. Season 1, Season 2 nggak ada yang berani ngomong ngeblank. Halo Chef, apa kabar? Loh, Nah, Ibu baunya enak nih. Bau apa nih? Masak apa? urap. Urap. Ini urap, Urap apa tapi, nih? tapi saya bikinnya pakai buncis dan juga tempe. Oh, Jadi ini urap. buncis tempe. Oh, urap model baru nih. Model ya? baru, Iya, betul. Yang nggak penting pernah tahu nih. bumbu utamanya tetap sama, karakter urapnya itu si bumbu halusnya, dan tentunya ada kelapa kan. No? Ada kelapa, Ya. tapi ada Nah, tempe. ada tempe goreng. Ada buncis. Ada buncis, Terus, ada bayam, ada kangkung, Bayam. ada toge. oh, Ibu mau aku bantu baru nggak? tahu. Aku biasanya nggak pakai ini, Oh, beda ya? beda. Ini kok warnanya hijau gini, bagus gini. Gimana cara Kita masaknya? bilangnya di blend, Bu. Jadi dia semacam direbus, Tapi, hanya sejenak. Lalu kita masukin ke air dingin. oh gitu ya? Nah, Wah, baru tahu aku. urap itu di banyak berbagai daerah di Indonesia punya urap masing-masing. Ini saya campurin ini sedikit lagi. Si tempenya, sisanya saya taruh di atasnya nanti. Nah. Oke, kita plating. Bagus warnanya juga. Bagus warnanya juga. Ngaduknya juga bagus nih, Ibu. Pas. Wah, Sip, ini udah jadi. udah jadi. Aman. Ibu minta ikan bakar bumbu rujak. Mhm. Kenapa? Kalau boleh tahu. Ya, saya suka kalau pergi ke Indonesia Timur, Ya, saya paling suka makan ikan. karena memang hasil lautnya Betul. lebih langsung gitu ya. Bu? Iya. Kalau masih fresh gitu, ikannya manis. Betul. Saya selalu sukanya dimasak dulu bumbu halusnya 3/4 matang, kulit down, baru ikannya dilumuri, baru jalan. Bisa aja sih diolesin ke si ikan, terus kita bakar untuk matangnya bersama. Cuman kadang-kadang bumbunya, ikannya sudah matang, bumbunya belum matang. Kalau untuk ikan bakar sendiri,
bumbu halusnya jangan terlalu halus. Jadi lebih ada teksturnya sedikit, itu biasanya lebih enak. Dia itu karena memang Betawi, konon yang sering saya dengar, nasi uduk Betawi itu ya selain nasinya yang seperti itu, lauk yang harus ada adalah semur jengkol. Pepes terinya sih ya itu my favorite. Ya, kalau jengkolnya? Jengkolnya enak. Padahal usually jarang ya nyari jengkol. Pesen jengkol tuh jarang. Kalau ada aja. Enggak. Bumbunya apa, Ju? Kalau boleh tahu. Kacang, Kacang, garam, garam, gula. Saya kalau pakai cabenya itu kan cuma asal aja, cuma tanda. Pakai cabai merah gede, saya buang bijinya, saya blender buat warna. Saya seperti saya bilang berkali-kali, gimana ya? Saya hanya seorang profesional chef yang secara kebetulan dan sangat beruntung dipilih untuk menjadi salah satu juri di acara kompetisi masak yang ada di TV. Menunjang karir, oh tentunya. Makanya saya bilang saya tetap berterima kasih apapun yang terjadi dan bersyukur. Aneh, karena saya kecil dulu nggak seperti itu ya. Jadi di sini ya perkembangan zaman dan juga banyaknya acara-acara di TV dalam hal masak juga pencarian bakat dan lain sebagainya. Jadi membuat anak-anak kecil zaman sekarang ingin berprestasi lebih di luar daripada akademis atau yang biasa diajarkan di sekolah. Ya tentunya kita nggak munafik ya, ada yang enak, ada yang kadang-kadang mereka juga fail gitu ya. Kembali lagi ini kan kompetisi, jadi kita memang mencari yang terbaik. Dan semua kan juga namanya juga mereka amatir dan lain sebagainya. Mungkin di tantangan kali ini mereka bagus, di tantangan berikutnya mereka fail. Jadi which is lumrah. Chef Arnold Purnomo. Tak kalah mempesona, sosok Chef Arnold Purnomo juga merupakan salah satu juri MasterChef yang digandrungi oleh banyak orang. Memulai karirnya sejak usia 10 tahun di Australia, dari nol bahkan harus menjadi tukang cuci piring, sampai akhirnya belajar teknik memasak dan dikenal sebagai salah satu chef terbaik di Indonesia. Hebohnya saat Chef Arnold yang menunjukkan keahliannya dengan memasak rawon, makanan khas Jawa Timur, saat mengunjungi kota Surabaya. Bagaimana tidak, ia memasak dengan porsi besar di sebuah wajan raksasa dengan bahan-bahan yang juga tak kalah bikin geleng-geleng kepala. Selain itu ia juga membuat es campur dalam porsi raksasa bersama dengan rawon, kemudian dibagi-bagikan kepada warga Surabaya. Tak hanya itu, Chef Arnold juga menunjukkan kembali kehandalan memasaknya dengan membuat 1000 porsi ayam gulai untuk warga Solo. Karena bahan-bahan yang digunakan sangat banyak, ia pun harus dibantu beberapa orang agar matang dengan sempurna. Selanjutnya, Chef Arnold juga menghebohkan warga di Semarang dengan aksi masak besarnya. Kali ini menu soto Kudus menjadi pilihan. Ketelitian dalam memadukan bahan-bahan masakan ke dalam wajan besar bukanlah hal yang mudah, namun ia dengan handalnya mengatur komposisi dengan pas. Terlihat dari wajah para warga yang begitu bahagia saat menikmati masakan buatannya. Di sini kita bakal pakai 100 kilo daging untuk rawonnya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa untuk 1000 porsi ya. Oke, kita akan kenalin bumbunya. Tentunya di sini ada bumbu apa, Chef? Bumbu hitam, bumbu kuning dengan keluak untuk rawon. Ya ini untuk hitam-hitamnya rawon, maka dikasih biar hitam pekat ya. 1, 2, 3. Ya, masukin secukupnya saja. Ya, cukup. Jadi yang dipakai ini adalah yang bekas masak apa? Daging tentunya. Ini kayak masak sapi. Tapi kalau untuk karena saya tinggal di Bali, kadang memang tidak memungkiri kita bakalan masak yang non halal. Tapi wajannya kita pisah. Pasar Gede. Oke, siap. Ini pertama kalinya Anda masak pakai kuali seperti ini. Pertama kali bro, pertama kali. Biasa nggak gede-gede.
sumpah. Jadi chef, kalau misalnya saya masak biasa pakai tangga. Karena lu pendek. Bukan, supaya ada adegan kita cemplung kayak gini. Buat saudara-saudara kita yang bisa menikmati non halal dan tentunya yang halal. Nah, kali ini kita pakai yang halal. Bisa lihat udah matang belum? Belum. Masukin lagi ayamnya sampai banyak. Bentar, Stefano, yang bener dong aduknya. Jarang-jarang nyuruh dia kan. Udah bubar. Soto Surabaya. Bubar. Ini ada aromatiknya, ini ada daun jeruk dan juga serai. Lepokno weh. Unit cold chain, jadi bahan-bahannya tetap dingin, fresh, segar. Biasa, benar. Kota Semarang ini yang warganya paling banyak, antrinya paling sabar. Ini kayaknya paling rame deh. Kalian semua. Dari tanda kita, impact apa yang akan terdampak di sosial. Itu bukan tentang kekayaan. Jangan baper, jangan galau, jangan nggak jelas. Kerja keras, fokus. Kalau ada mimpi, jangan cuma mimpi tidur siang terus, ya. Ada step, ada plan, ada goal yang ditarget gitu. Dan juga bumbu-bumbu, ya ekstrim aja. Chef Norman Ismail. Pesona selanjutnya hadir dari Chef Norman Ismail yang dibalik ketampanannya selalu menuai pujian dari banyak kaum hawa, khususnya para ibu rumah tangga. Pasalnya, ia mampu menyajikan menu-menu yang tak biasa, namun mudah untuk dimasak dan dipraktekkan kembali di rumah. Apalagi dengan ciri khas brewoknya, Norman sukses menarik perhatian dan dianggap keren saat beraksi di dapur. Dalam salah satu kontennya, Chef Norman kali ini membagikan resep daging sapi kuah asam segar. Berada di dapurnya, ia memperlihatkan berbagai bahan mulai dari daging dan bumbu-bumbu yang mudah untuk ditemukan di pasar tradisional ataupun supermarket sekalipun. Dan tentunya paling penting tak ketinggalan tomat dan asam jawa sebagai sensasi untuk menguat cita rasa yang khas. Sebagai chef profesional, ia pun memperlihatkan keahlian memasak yang luar biasa. Mulai dari mengolah bumbu, menumis hingga memasak daging dengan sempurna dan penuh ketelitian. Resep satu ini pula menurutnya sangat mudah untuk dibuat dan tidak memakan waktu lama, serta tentunya memiliki cita rasa lezat untuk disajikan kepada orang-orang tercinta. Hari ini saya mau bikin daging sapi pakai bumbu asam pedas ya. Jadi modifikasi untuk sayanya nih di sini saya tambahkan saus tomat nih guys. Nah, ini kita masak, masukkan dagingnya ke dalam tumisan bumbu halus ini. Nah, ini kita masuk, ini ya. Kita aduk dulu. Kemudian kita tambahkan saus tomat. Itu banyak sekali resep-resep masakan, resep minuman, yang asin, yang manis, pokoknya di situ lengkap banget ya. Ya udahlah ya, no wonder kenapa harganya segitu. Itu banyak faktor. Satu dari bahan makanannya, apa yang mereka pakai, kemudian siapa yang masak, kemudian tempatnya di mana. Chef Martin Praja.
Parasnya yang tampan dan rupawan, belum lagi tubuhnya yang macho, membuat Chef Martin Praja juga tak kalah diidolakan oleh para kaum hawa. Selain itu tentunya, keahliannya dalam memasak pun tak perlu diragukan lagi. Ia kerap kali membagikan resep menu-menu yang sederhana dan mudah dimasak. Namun soal rasa jangan ditanya. Salah satunya, Chef Martin Praja membagikan menu rumahan ibu-ibu dan banyak menjadi favorit, yaitu ayam goreng sereh. Menariknya dalam kreasinya tersebut ia memasak ayam tanpa perlu mengungkep terlebih dahulu sehingga tidak memakan waktu lama. Dengan cekatan ia pun menunjukkan cara pembuatannya. Ayam yang sudah dipotong dagingnya saja dicampur dengan bumbu serta irisan sereh sebagai dasarnya. Kemudian langsung digoreng hingga matang sempurna. Selanjutnya Chef Martin Praja juga membagikan resep sederhana, lezat dan cocok di tanggal tua. Bahan-bahannya pun sederhana, yakni telur, cabai, bawang putih hingga bawang merah. Cara memasaknya pun unik, semua bahan-bahannya dibiarkan utuh tidak diiris, hanya daun bawang yang dimasukkan ke dalam telur. Kemudian langsung ditumis dan diberi tambahan terasi, sehingga aromanya semakin sedap. Hai guys, welcome back di YouTube channel gue, Martin Praja. Hari ini gue mau ngajarin teman-teman semuanya untuk bikin ayam goreng sereh. Kemarin gue udah sempat share di Instagram dan gue sekarang mau share lagi di sini untuk lihat full resepnya. Langsung aja kita buat ayam goreng sereh. Let's start cooking. Dan ini kita buang bagian belakangnya karena ini bagian yang keras dan susah untuk dihaluskan. Sekarang serehnya ini kita iris-iris dulu supaya nanti mudah pada saat kita haluskan. Siapkan di sini blendernya ataupun chopper. Kita masukkan serehnya yang tadi sudah dipotong-potong dan tambahkan di sini 4 siung bawang putih dan 8 buah bawang merah. Udah nggak ada tulangnya. Dan ini sebanyak 500 gram. Ini sekarang bumbunya kita masukkan. Ayam goreng serai ini juga rasanya spesial dan dia pakai tepung supaya serainya itu nanti nggak turun ke minyak, jadi akan menempel ke seluruh permukaan ayam. Campurkan semua bahannya, terus dimarinasi selama 15 menit ya, sampai 30 menit. Setelah itu bisa langsung digoreng. Nanti untuk menggorengnya juga aku bakalan kasih tahu tipsnya supaya matangnya sempurna ya. Sambil menunggu kita bisa menyiapkan minyak untuk dipanaskan. Setelah itu langsung kita goreng ya. Guys, kalian bisa lihat nih warnanya sudah menjadi coklat kemasan. Angkat dan kita tiriskan ya. Perfect, tanpa ungkep dan satset. Rasanya juga pastinya bakalan meresap ke semua. Bumbunya juga nempel semuanya ke permukaan. Lihat, minyaknya juga jadi nggak kotor. Sudah matang sempurna dan bumbunya juga nyerap sampai ke dalam-dalam dagingnya. Dan rasanya ini menyebar ke dalam dagingnya. Tinggal kita sajikan teman-teman. Pakai sambal ulek aja enak, pakai sambal terasi enak, sambal bawang juga enak. Ini kita makan belum pakai nasinya ya. Telur lauk bawang. Langsung aja kita buat yuk. Let's start cooking. Di rumah kalian kalau cuma ada telur, kita bisa bikin lauk yang enak nih guys. Dan ini bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan adalah daun bawang sebanyak 1 batang daun bawang. Ini nggak nyampe 10 menit resepnya bakalan jadi guys. Next, tambahkan telurnya sebanyak 3 butir telur. Kita kocok lepas samaan dengan daun bawangnya. Setelah itu kita sisihkan. Sekarang siapkan minyaknya ya, secukupnya. Terakhirnya nanti akan kita tambahkan juga perasan jeruk limau ya. Kita tumis dulu sebentar biar bawangnya itu terkaramelis duluan ya. Warnanya nanti akan lebih gelap sedikit. Ya. Sekarang kita tambahkan di sini bawang putih dan juga cabai rawitnya. Jangan lupa kita tambahkan bumbunya karena terasinya udah agak asin, jadi kita tambahkan garamnya sedikit saja. Lalu tambahkan merica bubuk 1/4 sendok teh dan juga sedikit kaldu jamur, kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan ini harum banget guys. Sesimpel telur dengan osengan lauk bawang ini bisa menyelamatkan kita kayak yang lagi lapar terus pengen makan tiba-tiba tapi makanannya nggak mau yang ribet. Langsung aja buat ini guys. Telur doang guys, tapi perfect. Kalau kalian mau potong-potong bawangnya nggak apa-apa ya. Kalau aku lebih suka yang kayak gini. Jadi bawangnya tuh terkaramelis dan telurnya juga matangnya sempurna. Makan dulu dong.